Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mahmud, NIM 85985091, Prodi PGSD. Di sini saya akan mencoba mengerjakan tugas filsafat ilmu dan isu. Dan soalnya menjelaskan secara ringkas dan analisis makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguasa sistem pendidikan. Kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, ILNJ Angarso Sungtulodo, ILNJ Madya Magnung Karso, Tuturi Handayani. Ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Keempat, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Makna pilar dalam konteks pendidikan. Pilar dimaknai sebagai tiang penyangga dasar utama atau fondasi kokoh yang menjadi landasan pedoman dan kekuatan seluruh sistem pendidikan, seperti tiang bangunan yang menopang agar bangunan tetap terdiri tegak. Pilar pendidikan berfungsi menjaga arah tujuan dan nilai-nilai agar pendidikan tidak tergoyahkan oleh perubahan zaman, kebijakan, atau tren yang datang dan pergi. Pilar bukan sekedar aturan, melainkan nilai fundamental yang menjiwai setiap kegiatan, kurikulum, metode, hubungan guru peserta didik, hingga pembentukan karakter. Tanpa pilar yang jelas, pendidikan hanya menjadi referensi pengetahuan kosong tanpa makna, arah, atau dampak bagi pembentukan manusia seutuhnya. Contohnya, pendidikan Indonesia dijadikan semboyan Ki Hajar Dewantara sebagai pilar utama agar tiang kemajuan teknologi pendidikan tetap berlandasan keteladanan, semangat, dan kemerdekaan belajar. 2. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. 3 prinsip ini adalah jiwa pendidikan nasional di Indonesia, merumuskan peran pendidikan, dan dimaknai hubungan belajar mengajar. Prinsip pertama, ILNJ Ngarso Sungtulodo, artinya di depan memberi teladan atau contoh. Pendidikan harus menjadi sosok yang patut ditiru, selaras perkataan dan perbuatan. Peserta didik belajar jauh lebih banyak dari apa yang mereka lihat, bukan hanya apa yang didengar. Makna dari ILNJ Ngarso Sungtulodo, keteladanan adalah metode pendidikan paling kuat. Guru tidak hanya mengajar teori, tapi menghidupkan nilai. Contohnya, guru datang tepat waktu, berbicara santun, dan bijak menggunakan media sosial, serta didik akan meniru perilaku yang tersebut. Prinsip ILNJ Madya Magnung Karso, artinya di tengah pembangunan semangat. Artinya di tengah membangun semangat, kemauan, dan daya kreasi. Pendidikan berada di tengah peserta didik, berperan membangkitkan motivasi, menggerakkan minat, memfasilitasi kerjasama, atau memicu rasa ingin tahu. Belajar bukan dipaksa, tapi didorong dalam diri. Makna pendidikan menumbuhkan kemampuan, bukan menjelaskan materi. Contohnya, dalam proyek kelompok, guru ikut berdiskusi, memberikan masukan, dan memuji usaha, bukan hanya menilai hasil akhir. Prinsip Tuturi Handayani, artinya di belakang memberi dorongan, kebebasan, dan dukungan. Pendidikan melepaskan kendali berlebihan, memberi ruang peserta didik bergerak, bereksplorasi, mengambil keputusan, dan belajar dari pengalaman sendiri. Ambil tetap ada di belakang, menjaga
dan mendorong agar maju sesuai potensinya. Maknanya tujuan akhir pendidikan adalah kemandirian dan kemerdekaan berpikir. Contohnya, peserta didik diberi tugas mencari solusi masalah lingkungan sendiri. Guru hanya membantu jika tersendat, tidak menyelesaikan untuk mereka. Inti ketiga pendidikan adalah tuntutan bukan pemaksaan, memanusiakan bukan menyeragamkan. Ketiga, analisis relevansi dan tantangan di era digital. Prinsip ini semakin relevan dan menjadi penyeimbang di era teknologi karena kemajuan digital membawa peluang sekaligus risiko yang besar. Berikut analisis dan contoh aktualnya. Pembelajaran daring relevansi. Elengnya ngarso sung tulodo, guru memberikan contoh cara berkomunikasi sopan, disiplin waktu, dan tertib dalam kelas daring. Elenji Maria Magnum Karso, guru aktif memancing diskusi lewat fitur obrolan, kuis, interaktif, dan ruang kolaborasi agar peserta didik tiap pasif. Tuturi Handayani memberikan pembelajaran mandiri lewat modul, video, dan tugas. Pore guru hanya memantau dan memberi umpan balik. Contoh di ruang guru atau Google Classroom, guru tidak hanya mengirimkan materi tapi ikut berdiskusi dan membiarkan siswa mengatur jadwal belajar sendiri. Tantangannya sulit menampakkan keteladanan langsung karena terbatas layar. Interaksi emosional berkurang. Semangat belajar mudah turun jika materi hanya berupa bacaan tanpa interaksi. Kesenjangan akses internet membuat penerapan tidak merata. Ada siswa terfasilitasi, ada yang tertinggal jauh. Literasi digital. Elenji ngarso sung tulodo, guru menjadi keteladanan menyaring berita palsu, tidak menyebar ujaran kebencian, dan menjaga privasi. Ini pendidikan ketika digital nyata. Elenji Madia Magnum Karso mengajak siswa berlatih membedakan sumber terpercaya dan tidak terpercaya, berdiskusi dampak konten digital. Sedangkan Tuturi Handayani membiarkan siswa berlatih membuat konten positif, lalu guru mengarahkan ke perbaikan. Contohnya, sekolah mengadakan lomba pembuatan konten edukasi media sosial. Guru memberi contoh duluan, lalu membiarkan siswa berkreasi. Tantangan berikutnya, banyak guru belum melek digital atau tidak memahami etika media sehingga sulit memberikan teladan. Mengaruh pada konten hiburan, influencer sering lebih kuat dari keteladanan guru. Terakhir, peserta didik terbiasa konsumsi pasif, sulit diajak berpikir kritis. Karakter peserta didik. Prinsip ini menjadi risiko krisis karakter. Perundungan siber, kecanduan gawai, budaya instan, dan individualisme. Elenji ngarso sung tulodo melawan pengaruh buruk media sosial lewat contoh nyata. Elenji Madia Magnum Karso membangun budaya kerjasama, empati, dan tanggung jawab lewat kegiatan kolaborasi daring. Sedangkan Tuturi Handayani melatih tanggung jawab mengelola waktu dan diri sendiri. Contohnya, program sadar bermedia di sekolah. Siswa diajak membuat kesepakatan etika sendiri,
Guru mendampingi dan memberikan contoh. Peran guru yang berbudaya. Guru tidak perlu tahu segalanya, tapi harus tahu cara membimbing belajar. Contohnya, guru tidak menjelaskan semua materi, tapi mengajarkan cara mencari, mengelola, dan memversifikasi informasi. Keempat, refleksi singkat. Pilar ini menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Persoalan utama pendidikan kita saat ini bukan sekedar fasilitas atau kurikulum, melainkan krisis karakter, rendahnya daya nalar kritis, tergantung pada materi, dan ketidaksiapan menghadapi arus informasi tanpa nilai. Pilar Ki Hajar Dewantara adalah jawaban tepat karena mengembalikan hakikat pendidikan, membangun kemandirian dan kreativitas, menjaga jati diri dari bangsa. Kesimpulannya, dengan menjadikan 3 prinsip ini sebagai landasan utama, pendidikan Indonesia tidak hanya melahirkan generasi melek teknologi, tetapi juga generasi yang berkarakter, mandiri, dan mampu membawa perubahan positif bagi bangsa. Mungkin itu saja jawaban dari soal filsafat tentang menjelaskan singkat secara ringkas dan analisis makna pilar dan prinsip, analisis relevan, dan refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut menjawab persoalan pendidikan sosial saat ini. Dan saya akhiri ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.